Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Pada sehat semua? Sehat. Ya, Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Itu yang bisa diharapkan dari Bapak, dari orang tua, dari semuanya. Mudah-mudahan kalian pada sehat semua. Yang pertama kita akan membacakan doa. Menurut agama kalian yang dianut, kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai ya. Untuk pertemuan yang pertama ini ya, kita di sini belum pada mengenal teman-teman kita, kawan-kawan kita ya yang baru masuk dari SMP kelas 9, sekarang udah kelas 10 ya di SMK jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik yang ada di SMK Rahma ini. Perkenalkan, nama saya Bapak David Sukadian ST. Ya, di sini sarjana teknik elektronika. Kita akan mengabsen teman-teman kita yang ada yang baru masuk ya ke SMK Rahmah jurusan teknik instalasi listrik ya. Di sini ada Hendra ya. Hendra hadir. Ya hadir Pak. Hadir. Alhamdulillah. Gimana? Sehat? Ya. Alhamdulillah Pak, sekarang sehat Pak. Yang ini. Ya. Yang kedua di sini ada Yogi Ginanjar. Hadir Pak. Hadir. Ngabsennya tidak berdasarkan abjad Pak. Kebetulan di sini belum direkap dari tata usaha. Ya, di sini baru secara acak aja absen kita ini ya di ini. Ini ada dari Ahdian ya. Ya Pak. Ya, selamat pagi Pak. Sehat Pak. Ya. Ini ada yang Sofian. Hadir. Kenapa Pak? Lesu, lemah gitu. Kurang sehat kah? Ya. Sehat ya, mudah-mudahan. Ini ada yang Budi Permana. Hadir Pak. Ya bagus, semangat ya. Yang selanjutnya Yudi Heriodian. Hadir Pak Hadir. Hadir. Ya. Yang selanjutnya ada Nurdin Munawar. Hadir Pak. Hadir. Ini ada Hen Effendi ya. Hadir. Ya hadir. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini yang terakhir Marlon Omar. Ini di absen ada pindahan dari SMP Jambi ya. Bukan Pak, itu mah drop out tadinya Pak, diambil di sini. Oh iya masih ya. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Sebelum kita ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak ya tentang peralatan tangan, apakah yang kalian udah tahu setidaknya pernah mengenal alat-alat tangan khusus di kelistrikan? Sebagian. Ada yang tahu nggak? Ada sebagian Pak. Ada sebagian. Itu mungkin di SMP pada saat pelajaran IPA keterampilan ya. Oh, keterampilan elektronika Pak. Elektronika ada juga ya di sekolahnya ya. Yang saya tahu cuman obeng Pak. Oh iya. Di sini ada pertanyaan dulu nih untuk saya tahu saudara Pak Yogi Ginanjar. Ada berapa macam obeng itu? Kebetulan saya nggak tahu Pak. Ya itu baru tahu nggak tahu obengnya bentuknya saja, aja ya. Pak. Padahal Nama-namanya saya nggak tahu Pak. Ya nanti tadinya tidak tahu jadi tahu ya.
Padahal obeng itu ada beberapa macam obeng ya. Di antaranya ada obeng kembang, ada obeng mie, ada obeng plus ya, macam-macam, dan ada obeng kombinasi ya. Betul, itu ada setidaknya mengenai obeng dulu lah ya. Sedangkan di kelistrikan di sini obeng sangat peranan terpenting sekali ya untuk pengecekan listrik yang namanya tes pen ya. Untuk ulasan yang sekarang ini mengenai tangan ya, kita Bapak akan tampilkan mengenai materi ajarnya. Mudah-mudahan kalian pada lihat ya di HP maupun di komputer kalian. Nah, di sini ada alat-alat tangan terdiri dari beberapa macam bentuk dan fungsinya, juga berbeda-beda menurut kebutuhan. Ya. Terutama ada obeng. Oh ini. Belum muncul, Pak. Enggak muncul. Muncul nggak? Enggak. Muncul, Pak. Saya muncul, Pak. Ada muncul? Udah kelihatan. Ya, muncul. Ya. Di sini kalian bisa ditulis, bisa di screenshot, atau bisa dipoto ya untuk nanti materi untuk selanjutnya, atau untuk nanti untuk ada pertanyaan ataupun ada tugas-tugas mandiri ya. Di sini ada alat-alat tangan ya, alat-alat tangan yang terdiri dari beberapa macam bentuk dan fungsinya juga berbeda ya menurut kebutuhannya ya. Beda alat-alat tangan yang ada di kelistrikan maupun di otomotif maupun di peralatan kerja. Sini ada obeng. Menurut bentuk dan fungsinya ada dua macam, yaitu obeng ya, berbentuk pipih, dipergunakan untuk memutar skrup beralur min ya. Nah, ini jenisnya seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, ini obeng min ya, untuk memutar skrup ya, ataupun mengencangkan ataupun mengendorkan ya, ataupun membuka ya, tapi beralur min ya. Bautnya juga min, obengnya juga min ya. Kalau misalkan bautnya min, kita menggunakan obeng yang lain, itu tidak akan terbuka ya. Yang kedua ada obeng plus ya. Ini ada obeng plus ya, bisa dikategorikan kita di luaran itu ada istilah namanya obeng kembang ya. Padahal di sini ada plus ya. Plus dipergunakan untuk memutar skrup ya. Ini beralur plus. Beralur plus ini bisa membuka dan bisa mengencangkan ya. Ini ada gambarnya. Mungkin kalian di sini sudah tahu ya, pernah pegang ataupun punya di rumah, ataupun punya orang tua ya yang ada di rumah ya. Yang kedua di sini ada tang. Nah, tang menurut bentuknya ada beberapa macam dan fungsinya berbeda-beda. Antara lain yaitu tang pengupas. Nah, ini khusus. Kalau tang pengupas di sini adalah untuk mengupas isolasi kawat ataupun kabel ya. Kalaupun jenis secara ininya, jadi di sini ada gambar. Nah, ini yang mengupas isolasi daripada kabel. Biasanya sama korek Pak ya, muka itu ya kabel. Itu teknik MacGyver. MacGyver gimana caranya supaya terkupas menggunakan korek ya. Itu pun kalau darurat, kalau tidak ada kupas ya. Ini bentuknya ya, bisa ini dimiliki, kalian tinggal beli online bisa juga ya. Ini diwajibkan peserta didik kalian harus mempunyai ya, karena
tidak seberapa ini, tapi fungsinya wow, gitu ya. Bisa digunakan di rumah ataupun di sekolah. Mengenai tang potong. Nah, di sini tang potong dipergunakan untuk memotong kawat, ya, atau kaki-kaki komponen di elektronika, ya. Kalau kepanjangan, misalkan daripada komponen elektronika di sini, ya bisa dipotong, bisa disolder. Kalau di sini fungsinya untuk memotongnya aja, gitu kan? Ya, di sini ada macam-macamnya, ada yang warna hijau, warna merah, ya. Bentuknya sama, ada yang besar, ada yang kecil, ya. Ini tang potong, gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah tang lancip. Nah, tang lancip, ya. Jadi tang itu bermacam-macam, ya, bentuknya dan fungsinya. Ya, tang lancip itu digunakan untuk menjepit benda-benda kecil atau kaki komponen yang akan disolder, ya, atau dipergunakan untuk meluruskan kaki-kaki komponen di sini komponen-komponen elektronika, ya, di antara di kelistrikan. Ya. Selanjutnya di sini ada tang kombinasi. Nah, tang kombinasi ini dipergunakan untuk segala keperluan memotong, menjepit, dan mengkombinasi dari jenis tang di atas, di antara tang-tang yang lainnya, ya, di antara tang lancip dan tang potong. Di sini tang kombinasi, ya, namanya, gitu kan. Nah, ini gambarnya, ya, tang kombinasi, ya. Paham kalian? Udah lihat? Udah, Pak. Udah. Yang lainnya ini jangan sampai tertidur ya. Iya Pak, sudah Pak. Ya, Paham Pak. terus jaga Ya, itu tampilannya kurang dibesarkan, Pak. Oh, Itu yang mau modal nah ini kalau dilakukan nanti kita harus itu terus mempunyai alat-alat listrik, ya. Itu bendanya bisa dipegang, ya. Kalau di sini gambar saja. Selanjutnya tadi yang mengenai tadi obeng, tang, sekarang ada palu, ya. Palu di sini dipergunakan untuk, ya, menggiling, memukul paku dan lain-lain, ya, bisa global, bisa pakunya paku kaca, mau paku apapun nama paku ataupun sekrup bisa, ya. Nah, di sini palu di sini ada dua jenis, ya, ada dua jenis nih, ada palu besi dan palu terbuat dari plastik ataupun karet. Ini penggunaannya khusus kalau yang karet di sini, ya, untuk pemukulan apa, kalau karet di sini tembaga ataupun apa namanya dari krom, untuk pemukulan ada. Sedangkan di sini untuk palu besi, nah ini untuk memukul paku, ya, ataupun yang lebih keras, ya. Ini jenis gambarnya, ini palu besi, ya. Ini palu besi, ini palu besi. Nah, sedangkan di sini palu plastik, ya. Nah, ini, kan. Yang selanjutnya untuk peralatan tangan di sini ada gergaji besi, ya, gergaji besi. Nah, di sini untuk pemotongan pipa-pipa kapiler yang ada di AC, yang ada di kulkas, ya, itu untuk pipa-pipa tembaga, bisa juga untuk pemotongan besi pejal, ya, pemotongan besi pejal, BH semacam gitu, bisa menggunakan gergaji besi. Nah, ini gambarnya, ya. Di sini ada dua macam nih. Ini rumahnya, ya, ini kerangkanya, rumahnya, ini pemegangnya. Nah, ini bisa dibuka nih. Ini si gergaji besinya ini yang kecilnya, ya.
Galian besi. Ya, ada yang untuk kekuatannya untuk yang berapa mili ini yang besi yang akan dipotong. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum melanjutkan kita ke gambar yang berikutnya. Halo, jelas? Ada pertanyaan? Tanya, Pak, Ya. apakah tang itu semuanya untuk kabel, Pak? Oh, Gunanya? tang apa dulu yang kita spesifiknya? Semua tang. Tadi kan tangnya banyak tuh, Pak. Ya, tang apa saja coba sebutkan. Tadi Masih ingat? tang untuk mengupas kabel, tang kombinasi, Betul. kemudian tang lancip. Nah, ini kan tang lancip ya. Ya. Nah, ini semua peralatan tangan di sini ya bisa digunakan di kelistrikan maupun di pemesinan maupun di otomotif. Ya, itu fungsinya global, bisa digunakan di mana saja untuk, tapi lebih spesifiknya ini jangan digunakan sembarang, gitu kan. Ini tang lancip, ya. Kalau di otomotif dia sebagai fungsinya apa, gitu kan? Ya, di tang lancip juga ada dua, ada masuk ke, ya, ada yang keluar untuk klep, membuka klem gitu, ya. Terus ada lagi pertanyaan yang lagi? Ada. Ya, siapa? Ada. Apa pertanyaannya? Gini, apakah ada teknik-teknik cara-cara mengupas kabel tanpa menggunakan alat yang situ? Ada nggak teknik-tekniknya? Teknik untuk mengupas kabel Tanpa tapi alat? tidak mempergunakan tanpa alat. Iya, seperti itu. Tadi contohnya kalau kita dalam keadaan darurat ya, misalkan keadaan daruratnya tadi yang disebutkan oleh teman kita itu ya, yaitu dengan menggunakan korek ya, dengan menggunakan korek api gitu kan, dipanaskan ya, baru bisa terkelupas. Kalau untuk pengupasan gitu kan, untuk pengupasan. Ya, ada lagi? Tadi Terima tanya kasih. palu, Pak. Oh ya, Halo. palu. Nah, palu, Pak. Tadi ada palu yang kepalanya itu ada pakai besi sama pakai ini, Pak. Pakai karet ya, Pak. Ya. Nah, itu penggunaannya sama nggak, Pak? Yang palu pakai karet dengan besi, Oh, Pak. yang ini ya. Fungsinya juga berbeda. Oh, Ya. beda ya, Pak. Ya, berbeda gitu kan. Tadi dijelaskan ini palu besi ya untuk mengukur paku ya. Ya, untuk kuat paku. Sedangkan untuk yang karet, nah ini yang karet di sini biasanya sering ini digunakan untuk di pemesinan ataupun di otomotif ya, supaya tidak terlalu keras dia akan membuka ataupun memecahkan komponen yang lain. Oh ya, Ya. makasih, Pak. Nah, udah jelas? Jelas, Pak. Ya, kita lanjut lagi ya ke materi yang itu ya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan ya. Nah, di sini ada gunting ya. Ada gunting plat. Ya. Sebetulnya ini namanya itu kan hand tool ya, peralatan tangan ya, yang bisa digunakan tangan. Nah, berarti di sini ada dua peralatan tangan itu ya, ada hand tool, ada lagi apa lagi? Kena 2 kali. Maaf ya, hand tool. Paham. Kan power tool gitu kan, gitu kan. Kalau tadi hand tool yang sudah dibahas, ya. Kalau power tool itu peralatan tangan yang menggunakan kelistrikan, menggunakan listrik gitu kan. Itu kan namanya power tool ya. Nah, di sini ada gunting plat ya, dipergunakan untuk menggunting ataupun memotong plat ya. Di sini plat di sini mungkin tidak plat yang 5 mili, 6 mili, tapi yang
seperti yang 2 mili seng ataupun aluminium ya. Ini jenis daripada gunting plat ya, peralatan tangan ya. Ya. Terlihat nggak? Terlihat Ya, Pak. dengan jelas ya, terlihat ya. Itu siapa ya, Sehendar ya? Kok Iya, belajarnya sambil main HP ya? Enggak pakai laptop Pak. Oh iya, itu jangan terlalu tungkul ya. Ya. Selanjutnya kita ke Mister Baja ya, Mister Baja. Nah, Pak, sebelum lewat katanya Yogi mau nanya dulu Pak. oh ya, tadi ada pertanyaan, ditanya dulu pertanyaan. Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya tadi ada 3 orang ya, 3 siswa yang bertanya itu bagus sekali ya. Yogi senyum terus Pak, mau nanya katanya. Oh ya? Enggak, Pak. Silakan ya, Sudah, Yogi nanya. sudah terwakilkan, Pak, tadi sama yang 3 orang itu, Pak. Oh, bagus. Kita lanjut lagi ya. Ini sudah paham. Kita waktu ini Ya, untuk paham, penyajian materi di sini cuman sekitar 45 menit ya. Nah, di sini ada Mister Baja ya. Mister Baja terbuat dari logam stainless steel ya, dan mempunyai ukuran dalam ya, dalam satuan milimeter ya. M-nya kecil, itu singkatan dari apa? Itu Martono, apa singkatan MM? MM Pak. Ya. Minimarket. Minimarket Om. Salah itu. Tadi Pak. M-nya yang kecil. Martonomar. Martonomar. Itu. Oh iya betul, Martonomar ya. Martonomar. Betul. Aduh, bisa aja nih Aryan nih. Aryan Budi bisa aja ya. Nah, ini pembelajaran ini ada serius tapi santai ya. Ya betul ya. Ini mm kecil di sini adalah dalam satuan milimeter dan inci ya. Dipergunakan sebagai penggaris atau untuk memeriksa rata dan tidaknya suatu benda. Nah, ini penggaris. Kalau di alat gambar biasanya terbuat dari plastik ya. Kalau di sini namanya Mister Baja, terbuat dari baja juga. Nah, kalau yang lainnya ini ada garis penyiku ya, garis penyiku. Nah, kalau bahasa Sundanya, itu pasekon ya, untuk menyikukan. Alat ini digunakan untuk mengukur benda dalam keadaan siku-siku ya, dalam keadaan siku-siku 90%. Nah, ini sering digunakan juga ini untuk peralatan di mesin perkakas ya. Ini perkakas di sini harus menyiku ya, pemotongannya ataupun ibaratnya dalam penyikuannya harus presisi. Nah, kita menggunakan garis ini. Nah, yang selanjutnya ada kikir ya. Nah, kikir yaitu untuk menghaluskan ataupun mengurangi bagian besi ataupun alat dengan cara digesekkan ya. Bendanya si bendanya disimpan di ragum, didudukkan di pas dudukan besi itu, baru kita kikir mau berapa mili ya pengikirannya ya. Setelah dikasih titik, setelah dikasih garis oleh tadi penggaris ya, baru dikikir di benda kerjanya untuk istilahnya mengikis ya. Ini gambar daripada kikir ya. Kikir juga ada beberapa macam ya. Dari koret kikir teh. Oh, kalau itu bisa ada basok kikil ya. Itu ada. Nah, di sini ada beberapa macam kikir ya, berdasarkan penampangnya kikir dapat dibagi menjadi beberapa macam. Ya, ada kikir persegi 4, ada kikir setengah bulat, ada kikir bulat, ada kikir bujur sangkar,
ada kikir segitiga. Nah, ini gambarnya ya. Gambarnya tadi macam-macam kikir itu nih. Nah, kikir ini persegi ya, ini bulat ya, ini setengah bulat ya, ini bujur sangkar, ini segitiga kan? Betul nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan. Itu macam-macam kikir ya. Kelihatan. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Nah, ini biasanya dikerjakan di kerja bangku nih. Ada pertanyaan tuh. Ya. Henen Effendi angkat tangan. Oh ya, ada pertanyaan Pak itu Enhen Effendi. Pak, kalau itu memikir benda yang berbolong berlubang itu ada nggak itu Pak? Ya Pak, kali lagi kurang keras nih suaranya. Untuk yang bolong Pak. Oh, ada itu namanya kikir lagi ya, kikir yang kecil untuk menghaluskan yang bolong-bolong ya. Ada ya. Kita lanjut untuk keragum ya, istilahnya itu biasanya disebut catok ya. Nanti secara itunya ada, cuma ini gambarnya aja. Nah, biasanya ini menempel di meja ataupun bangku gitu kan. Kalau ini secara fotonya ini nanti biar kuat dia cengkeramannya, karena ini akan penyimpanan suatu benda kerja. Nah, suatu benda kerja ini mau dibor, mau dikikir, mau digergaji, mau dipotong oleh gergaji besi, ini ya tempatnya. Catok namanya ya. Biasanya yang disebut dengan ragum. Dipergunakan untuk menjepit ya, atau memegang benda yang akan dikerjakan agar mudah untuk pengerjaannya, diam, statis gitu kan. Jadi tidak goyang gitu kan. Tinggal diputarkan, membukanya itu biasanya ke arah mana? Kalau membuka Kiri kanan. Berlawanan arah jarum jam, Pak. Kiri. Berlawanan arah jarum jam. Iya, betul sekali, itu 100 jawabannya. Biasanya untuk membuka itu ke kiri ya, berdasarkan alur daripada ulir tersebut ya. Membuka itu ke kiri ya, kita akan mengencangkan, menguatkan ke sebelah kanan. Berarti udah paham gitu kan. Nah, ini pinset ya, peralatan tangan yang lainnya adalah kedokteran. pinset ya. Nah, lihat. Peralatan kedokteran, Pak. Ya, wah, bukan. Ini pinset untuk peralatan-peralatan di teknik kelistrikan, terutama teknik elektro. Karena di elektronika itu komponen-komponennya itu sangat kecil ya. Misalkan bautnya kecil, itunya kecil. Nah, ini yang disterilkan. Kalau pinset untuk kedokteran itu berbeda sekali. Itu yang harus bersih, harus steril ya. Pinset di sini dipergunakan untuk menjepit suatu benda yang kecil. Ya. Bukan berarti upil kita copot sama itu ya, sama pinset. Atau untuk menjepit kaki komponen yang akan disolder tuh kan. Yang akan disolder agar panasnya berkurang. Ya, diredam dulu oleh pinset tersebut. Maka yang tangan kiri pinset, tangan kanan solder ya, untuk penyolderan ya. Ya, terus yang lainnya adalah penggores. Ya. Penggores. Nah, ini penggores yang terakhir ya, tadi untuk menitikan ya di benda kerja ataupun yang akan ditandai untuk mengebor ataupun akan memotong, ini dengan menggunakan apa namanya? Namanya apa? Gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir apa? Gores. Penitik. Penggores. Betul, Yudin, betul. Oh, nitik. Hey. Itu buat apabila ngebor harus ada batasannya tuh. Menandai. Pak, Bidang yang akan dibor. Pak, kasih yel-yel dulu dong. Banyak yang tidur, Pak.
Ya dulu ya. Nanti untuk yang selanjutnya ya. Nah, itu materi yang tadi Bapak berikan ya. Mudah-mudahan karena kita belajarnya secara daring, secara online ya. Tadi bisa di cara foto ataupun mau di screenshot ataupun di gimana itu jadi bahan buat referensi kalian kan. Nanti ada pertanyaan perlu tugas-tugas mandiri ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Ada tidur, Pak. Nah, tadi itu mengenai pemaparan pada ya materi ajar yang diberikan untuk pertemuan yang pertama tentang peralatan tangan. Ini ada pertanyaan dari Bapak nih. Ya. Ada berapa jenis peralatan tangan diberikan? Tadi ada semester ada 7, Pak. Banyak ya? Ada berapa? Ya. Ada dua jenis ya. Oh, ada hand tool dan power tool. Itu gitu maksudnya, Pak. Pelajaran pertemuan yang kedua itu kita akan belajar mengenai power tool, gitu kan. Kalau tadi macam-macamnya ada berapa macam, gitu kan? Ada berapa macam peralatan tangan. Ya. Nah, coba sebutkan yang di software. Ya, sebutkan saja di antaranya. Atau Yudin. Kalau ya Pak. Ya. Siap. Jadi peralatan listrik itu tadi satu ada power tool dan tool set apa ya? Kalau di sini ya peralatan tangannya berarti secara manual. Satu ada obeng itu ada positif ada negatif. Kemudian kedua tang, itu ada tang kupas, tang potong, tang kombinasi, dan tang lancip. Kemudian yang ketiga ada palu yang dari besi ya, bahannya ada palu yang ujungnya itu karet atau peluru. Kemudian yang keempatnya adalah star ya, yang digunakan secara baja. Kemudian yang kelimanya ada penitik ya buat menandai. Kemudian yang keenamnya ada gergaji Pak, gergaji. Kemudian yang ketujuhnya ada obeng plus dan obeng min ya, sesuai dengan penggunaannya plus berarti untuk mata yang kembang, min untuk alur yang negatif. Begitu Pak untuk alat dengan kelistrikan yang saya rekam. Assalamualaikum. Nah, ada satu lagi yang ketinggalan. Coba ada yang ketinggalan nih, yang disebutkan. Oh ya, pinset Pak, pinset. Pinset. Ada satu lagi. Penitip. Yang tahu nggak yang tadi disebutkan oleh Yudin? Ragum, penitip, belum disebutin. Ya, udah apa penitik udah. Ragum betul. Apa? Ragum tadi dari standar betul Pak. Betul. Pak Yudi ini anak yang nggak naik kelas Pak, jadi tahu jawabannya Pak. Oh ya. Ada yang kurang tadi jawabannya yaitu penggaris besi. Ya. Yang kurang penggaris, gitu kan? Ya. Penggaris ini sangat penting sekali ya peranannya di teknik keteknikan, gitu kan?
Selanjutnya kita akan share ini untuk tugas-tugas mandiri, ya, tugas-tugas dari Bapak nanti akan di-sharekan melalui Google Form, ya. Selanjutnya kita ini jam sudah menunjukkan jam istirahat, ya. Mari kita bersemangat, ya, apalagi yang sekarang dalam keadaan pandemi, kita belajar daring, ya. Mudah-mudahan di rumah kalian tidak ada yang terkena COVID pandemi, ya. Kita bisa melaksanakan 3M, ya, yaitu memakai masker, ya, menjaga jarak. Yang ketiga adalah mencuci tangan, ya. Mari kita jaga kesehatan imun kita, ya, untuk di rumah. Salam kepada keluarga, pada orang tua kalian, ya. Minggu depan masuk lagi Pak ya. Dan dari Bapak, ya, mudah-mudahan materi ajar yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian, berguna bagi kalian, dan tentunya juga buat Bapak sendiri. Pak, Ya. minggu depan dari Assalamualaikum lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.